Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan tutorial saya yang sebelumnya, yaitu setelah kita melakukan pemotongan pada pandangan mesial dan distal, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan pemotongan pada sudut-sudut baik dari palatal, mesial maupun sudut labial ya. Jadi antara labial dengan mesial kita lakukan pemotongan biar membulat, kemudian antara labial dengan distal juga kita lakukan pemotongan ya. Kita lihat lagi ke buku panduannya ya, kita lihat di buku penuntunnya. Di sini terlihat kita lihat di sini ya, ini adalah pandangan insisal ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini yang labial, berarti di sisi sini yang labial, di sini palatal, ini sisi labial. Dan kotak ini adalah kotak yang sudah kita buat ya. Nah, di sini kita perlu membuat garis tengahnya dulu ya. Garis tengahnya nanti di sebelah labialnya, antara tepi ya, dari tepi sini ke tengah ya, ini dibagi dua sama besar ya, ini juga sama besar. Kemudian yang berbeda hanya di sisi palatal ya. Sisi palatal dari midline ke palatal ini adalah 1/3 dan 2/3 ya. Jadi di sini nanti ada midline-nya, kemudian ini dari sini ke sini 1/3, terus ada garis lagi 2/3 ya. Begitu juga yang di tengah-tengah palatal ya, garis tengah palatal, sebelah kiri 1/3, sebelah kanan 1/3 ya. Jadi kita perlu membuat garis midline-nya kembali pada gigi tersebut ya. Nah, di sini kan kita sudah hilang garis midline-nya. Kita buat lagi dengan panduan misalnya jangka sorong ya, kita bisa pandu dengan jangka sorong ya. Midline-nya sudah hilang, kita bisa pandu dengan jangka sorong misalnya segini ya, kurang lebih tengah-tengahnya ini 10 ya. Jadi bisa kita pandu, jadi kurang lebihnya 10, kita tandain daerah yang menjadi titik tengahnya kurang lebih seperti ini ya. Kita tandain tengahnya supaya kita bisa kembali menggaris garis midline-nya, supaya kita jangan sampai kita salah untuk membaginya karena nggak pasti garis tengahnya. Nah, setelah garis tengahnya kita gambar di labial palatal, kita cek lagi di sebelah mesial distal ya. Ternyata garis tengahnya belum terlalu hilang ya, tapi kita bantu, kita perjelas garisnya supaya kita tidak salah untuk membagi bagiannya. Nah, kemudian kita juga harus tentukan bahwa garis vertikalnya ini dia di garis yang sini nih ya. Jadi supaya kita bisa tahu di mana letak gambar yang dibagi dua ya. Nah, kemudian kita lihat di gambar yang labial ya. Di sini tadi ingat palatal bagi dua sama besar ya. Berarti ini di sini kita harus bagi dua sama besar. Jadi jarak ini ke sini sama jarak ini ke sini sama ya. Jadi di sini kita ambil kurang lebih pertengahan ya. Misalnya di sini ya, kita kasih titik perkiraan kurang lebih segini ya. Kita tandain. Kemudian nanti di ujungnya akan mengecil ya. Ujungnya akan mengecil ya. Oke, kita gambar dulu. Yang lain tidak perlu kita ukur ya. Ini kita hanya kira-kira aja, ini hanya garis bantu supaya kita pemotongannya lebih tepat ya. Jadi kita lurus, kita garis dulu. Ya, kemudian kita ini agak melengkung keluar ya. Jadi kita
buat gambarnya agak melengkung. Ya, setelah palata sudah kita gambar, sekarang kita lanjutkan dengan gambar pala ini. Maksud saya yang labial tadi sudah kita gambar, sekarang kita lanjut menggambar palatal ya. Sama ini, ingat ini sepertiga ya, sepertiga. Ini sepertiga, ini 2/3. Jadi kita harus bagi kurang lebih perbandingannya proporsional. Ya, ini garis vertikalnya ya tadi sini. Jadi kurang lebih kita kasih titik di sini sepertiga, ini sepertiga ya. Jadi terlihat perbandingannya ini sepertiga, ini 2/3 ya. Kemudian sama kita gambar di kita tarik garis bantu ya. Nah, ini kan kelihatan gambarnya salah nih, sama besar. Ini bisa kita hapus dengan kain satin ya. Makanya pentingnya kalau kita gambar jangan terlalu tebal, kita bisa menghapus garisnya. Ya, ini kan sepertiga, berarti kurang lebih dia mestinya di sekitar sini. Ya, jadi sebelah palta sudah kita gambar ya, perbandingannya ini sepertiga dengan midline, ini 2/3. Kalau yang labial sama besar ya. Selanjutnya kita akan menggambar dari pandangan mesial dan distal ya. Ini kita atur posisinya mesial ya. Di sini yang perlu diperhatikan, di sini sepertiga. Ini kan palatal. Ini labial. Berarti di sini sepertiga, ini 2/3 ya. Ini setengah, ini setengah. Oke. Kemudian ini tadi cervicalnya kan udah kita tandain di sini. Nah, ini gambarnya masih ada. Oke. Jadi kita perkirakan ini tengah-tengah, sepertiganya di sini ya. Kemudian yang sisi labialnya di tengah-tengah ya. Oke, tinggal kita langsung gambar. Nah, yang labial itu harus sama besar ya. Ya. Kemudian di insisalnya kita runcingkan ya. Kemudian begitu juga yang di distal ya. Kita tandain yang daerah sepertiga di sini, kemudian yang sebelah labial sama besar ya. Kemudian kita garis. Nah, ini kita ingat bahwa ini harus sepertiga. Jadi jangan terlihat seperti terbagi dua, ini harus sepertiga karena dia nanti di palatal akan mengecil. Kalau di sisi labial sama besar ya. Ya, kalau udah selesai kita bersihin supaya kita makin jelas garis yang kita buat ya. Kita bersihkan sisa-sisanya supaya lebih terlihat ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan potong ya. Di sisi seperti gambar yang ini ya, berarti daerah sini yang akan kita potong ya. Daerah sini akan kita potong, sebelah sini akan kita potong dulu ya. Berarti jadi dari garis ini ke garis ini ya, kita akan potong melintang begini ya. Begitu juga yang labial dan palatal ya. Untuk itu kita perlu mengambil lekron ya. Nah, kita potong dulu dari sisi yang terluar ya. Garis ini ya, kita potong dulu. Ini namanya melakukan pemotongan sudut ya. Gambar geometris untuk dilakukan pemotongan sudut-sudut ya. Kita potong dulu, kita miringkan ya sesuai garis. Nah, sisi ini jangan sampai terbuang ya. Ini garisnya sampai sini ya. Berarti jangan sampai terbuang terlalu ke tengah ya. Ya, kita pas ini garisnya. Ini juga ya, kita pas ini garisnya.
ya, kita pasin. Ya, ini kita udah potong ya tadi ya. Ya, jadi nanti terlihat dari pandangan oklusal ya, ini dia posisinya miring ya. Ini kurang miring seperti ini ya. Ini seperti miring, jadi harus kita lihat kelihatannya miring ya, seperti ini. Ya, jadi kita kurang motong lagi sebelah yang labialnya. Ya, jadi terlihat di sisi misalnya juga ikut kepotong ya. Ya, selanjutnya kita sisi yang satunya. Selanjutnya kita akan potong sisi yang menghadap ke distal ya. Kalau misalnya terlalu tebal, kita bisa langsung pakai pisau wax ya, pisau malam. Ingat di sini ada lekukannya, jadi kita harus agak berhenti sebentar baru kita teruskan. Jangan langsung lurus, nanti akan berbentuk lurus, gak sesuai dengan bentuk anatominya. Misalnya kita lihat dari insisal kurang miring, kita tandain aja kira-kira mana yang kurang miring, misalnya di sini. Nah, berarti daerah situ yang harus banyak kita kurangkan ya. Palatal ya. Palatal di sini kita agak banyak karena benar-benar dia miring. Ya. Nah, kita lihat lagi dari pandangan sisa, apakah dia kurang miring? Ternyata dia kurang miring di sekitar sini ya. Berarti ini kita harus buang lagi ya. Oke, sekarang kita ke sebelahnya. Ya, jadi kita ambil dari tipis-tipis dulu, paling tidak sesuai dengan gambarnya dulu ya. Nah, di sini kita perlihatkan ini sini kurang potong ya. Jadi kita harus kurangin lagi daerah sini. Ya, kalau misalnya daerahnya tinggal tidak terlalu luas, kita pakai lekron aja, lebih aman. Dulu ya, jadi jangan sampai sisa-sisa malam tersebut ya mengganggu kita dan bahkan menempel di hasil kerjaan kita ya. Jadi kita jauhkan dari model kerja kita supaya dia tidak nempel malamnya ya.
Nah, coba kita lihat apakah dia sudah mirip. Ya, sudah mirip ya. Nah, langkah selanjutnya adalah ini sebenarnya sudah hampir selesai, tinggal kalian menggambar kembali bentuk-bentuk anatominya ya. Servikalnya kalian gambar kembali ya, daerah-daerah servikalnya. Nah, ini ada gambarnya mesial ya, tingginya segini, kemudian kita gambar ya. Kita gambar lagi servikalnya. Setelah itu kita akan mulai, setelah ini sudah potong sudut, berarti secara tidak langsung kita akan sudah mendekati tahap pembuatan mahkota giginya yang sesuai bentuk anatominya ya. Jadi mulai dari tahap ini kalian sudah bisa melanjutkan ke bentuk mengukir bentuk anatomi gigi yang sebenarnya ya. Ya, ini contohnya kurang lebih seperti ini ya. Ya. Jadi nanti kalian tinggal merapikan bentuk-bentuknya. Ini secara garis besar bentuknya sudah menyerupai gigi insisif. Tinggal kalian ukir-ukir sendiri sesuai bentuk anatominya. Bagaimana singulum, bagaimana bentuk singulum, bagaimana bentuk fossa. Nah, kalian bisa langsung mengukirnya sesuai dengan model anatomi gigi ya. Demikian tutorial praktikum pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.